yang berbicara tentang ada kata satu tubuh, anggota tubuh, itu pasti bicara suami istri. Nah, lihat ayat ini. Ayat 25, silakan pengantin lagi baca. Karena kita adalah sesama anggota. Nah, ini suami istri. Adik-adik yang belum menikah, anak-anak, engkau simpan ayat ini. Dengarkan suami istri. Satu-satunya hal yang sangat menyakitkan hati, bukan karena uang ditipu orang habis, memang sakit hati. Bukan karena rumah kita terbakar, perusahaan kita bangkrut, sakit memang hati kita. Tapi hari ini dengar menurut Efesus 4:25, satu-satunya hal yang paling dan sangat menyakitkan hati kalau suami istri saling mendustai. Jawab iya atau tidak. Yang sudah kawin akan setuju firman ini. Sakit kalau didustai oleh istri atau suami. Katakan iya atau tidak. Sakit sekali. Jangan ada dusta. Janji itu, berkatalah benar kamu seorang akan yang lain. Suami istri serius, ini perkara penting dalam pernikahan kita. Jujur. Saya suka kata blokosuto dalam bahasa Jawa. Tembus pandang, transparan, jujur. Nanti saya akan singgung itu agak lengkap. Ayat 26. Nah, ini hebat. Yang belum menikah tidak boleh marah. Kalau belum kawin marah itu pasti dosa. Kalau saudara pengen marah, kawin dulu. Itu ayatnya. Silakan dibaca. Ya. Aneh saudara. Surga memberi hukum. Semua kita yang sudah menikah boleh marah. Yaitu marah tanpa dosa. Marah tanpa dosa tidak ditentukan oleh bentuk marahnya, intonasinya tinggi rendahnya, kenceng tidaknya suaranya, lama atau pendek, tidak. Marah yang tanpa dosa hanya tergantung waktunya. Pagi-pagi marahlah sampai capek, sore-sore seperti ini berdamai lagi. Itu untuk suami istri saja. Saudara, ternyata ayat itu tensesnya present continuous tense. Tahu artinya? Yang berlaku terus menerus, nggak bisa berhenti. Nah, psikolog yang saya pernah tanya, ahli jiwa, mereka menyetujui waktu saya bahas ini. Maka itu saya bersyukur Alkitab itu bisa dipercaya oleh ilmu apa saja karena kebenarannya hebat. Nah, bagi seorang ilmu jiwa itu menemukan sebuah fakta, orang yang marah nggak dilampiaskan itu jadi penyakit dalam tubuhnya. Suami istri itu dua orang yang paling gampang untuk bisa marah. Itu bahayanya pernikahan. Karena tiap hari kita bertemu, nggak cocok bisa ribut. Mengapa ukuran marah tanpa dosa kalau sudah matahari terbenam? Lah, lanjutkan tadi ke Ibrani 13 ayat 4. Karena zaman dulu belum ada listrik. Kalau sudah mulai gelap begini, orang sudah mulai siap-siap tidur. Maka itu orang dulu, zaman dulu anaknya banyak, karena nggak ada apa-apa. Nah, waktu naik ke tempat tidur, dengar ini, tidak boleh ada kemarahan. Jadi waktu sore berdamai, ya, wah kita tertawa lagi, ceria, tidur, besok lanjut. Itu luar biasa. Seharian marah lagi, sore, ayo berdamai. Tuhan ampuni kami Tuhan, karena kami mau naik ke takhta surga di tempat tidur. Wah, bergurau lagi, wah sudah senang betul. Tidur, besok lanjut. Saya kagum pada ayat itu, saudara. Boleh marah, tidak apa. Terus saya tanya lah, Tuhan sampai kapan? Jawabannya sampai kamu bosan marah. Oh iya, betul juga. Maka itu kalau sudah menikah 12 tahun, 15 tahun, 20 masih gegeran, dasar kowe, gitu aja sudah. Bertobat, yang rajin bertengkar suami istri. Jadi Anik dan Geren, ada firman yang luar biasa. Ayat 27. Akibatnya kalau sore nggak berdamai, sore menakutkan sekali.
Iya, tegas ayatnya. Dan jangan kamu beri kesempatan kepada iblis. Kapan kita memberi kesempatan pada iblis? Dengarkan suami istri. Kalau sekarang sudah sore, saya nggak tahu yang datang ini rukun atau tidak ini suami istri ini. Kalau saudara sudah sore gini belum berdamai, dan nanti malam saudara naik ke tempat tidur, berarti saudara naik ke tempat tahta surga dengan keadaan sakit hati, benci, marah, jengkel. Itu artinya mengundang iblis nginap di rumah. Dan ingat, iblis itu kalau nginap semalam saja, mereka itu lebih cepat beranak cucunya daripada nyamuk. Jadi kalau semalam iblis dinginapkan di rumah, karena kita nggak mau berdamai suami istri, besok kita bangun iblis sudah punya cicit, nggak cuma punya anak. Kalau 3 minggu saudara nggak pernah berdamai suami istri, setan sudah penuh di rumah saudara, sampai ke got dan lubang WC ada setan semuanya. Maka itu jangan beri kesempatan pada iblis suami istri. Berdamailah sebelum matahari terbenam. Itu hukum surga yang luar biasa. Kejadian 2 ayat yang ke-25. Kejadian 2:25. Silakan dibaca. Ayat ini bagus sekali. 2:25. Ya. Pertama saya dapat wahyuan ayat itu, saya berkata gini, Papa, ngapain kau sampaikan firman ini buat penuh Alkitab saja? Ayo, siapa yang nggak tahu kalau Adam dan Hawa zaman itu telanjang? Kan belum ada pabrik tekstil. Tapi mengapa ditulis mereka berdua telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu? Saya kagum pada ayat itu. Simpan firman Tuhan ini. Salah satu tiang utama pernikahan adalah kejujuran dan keterbukaan. Catat itu baik-baik. Kata telanjang pada ayat 25 itu tidak bicara tentang seks sama sekali. Tidak. Tapi bicara 2 hal. 1 keterbukaan, 2 komunikasi. Jadi suami istri harus jujur, terbuka, bloko suto. Kalau kalian punya email, password harus saling tukar. Awas delik-delian. Kalau handphone kalian pakai PIN, harus saling ditunjukkan PIN-nya berapa. Punya ATM, PIN-nya harus saling terbuka. Serius, saudara. Kalau suami istri nggak jujur, sembunyi-sembunyi, sudah nggak beres. Apalagi kalau sampai pisah harta dalam nama Yesus. Sangat salah suami istri pisah harta. Maka itu dalam konseling pernikahan saya akan libatkan orang tua. Saya akan tanya. Kalau sampai orang tua menjawab salah satunya, wah nggak bisa, kami nggak setuju kalau anak kami satu harta dengan menantu kami nggak mau. Saya langsung berkata, batal nikah. Kenapa? Sebab orang tua sudah mengharapkan anaknya cerai sebelum kawin. Betul tidak? Karena bisa harta. Dengar firman Tuhan. Yesus pernah berkata, di mana ada apamu? Ayo baca. Di mana ada apamu, katakan hartamu. Di situ ada apamu? Hatimu. Jadi kalau harta itu pisah, otomatis hati itu pisah. Nah, kalau hati pisah namanya apa? Cerai, goblok. Maka itu tidak boleh. Yang menikah pisah harta. Kalau saudara pisah harta, jelas mau cerai sebelum kawin. Itu kebencian Tuhan. Jujur, terbuka, nggak boleh ada rahasia. Nomor 2, telanjang itu komunikasi. Kebetulan mereka sama-sama dari Semarang. Tapi dengar saudara, kalau komunikasi terputus, maka setan sudah masuk dalam keluarga. Ingat sistem militer, semua cara perang dunia itu sama. Ketika pihak musuh mau menguasai negara itu, maka nomor 1 yang dikuasai adalah daerah komunikasi, betul nggak? Bandar udara, telkom, radio. Taklukkan dulu. Kalau komunikasinya putus, negara itu takluk dengan sendirinya. Andi dan Karen, kalian diizinkan boleh tidak ngomong, karena 1 kondisi saja, sakit gigi dan sariawan itu. Kalau nggak ada itu harus ngomong tiap hari, cerita apa saja yang dialami.
Komunikasi itu penting.